Ya. Nah, lalu bagaimana jenis dan cara berapologetika? Yang pertama, ada namanya apologetika subjektif, seseorang. Dilakukan atas dasar apa? Apologetika subjektif artinya setiap pembelaan kebenaran, kemurnian iman harus terlebih dahulu mengalami pertobatan. Ini saya jelaskan tadi. Seorang apologet Kristen harus mengalami pertobatan, kelahiran baru, dan hidup dipimpin oleh Roh. Kalau tanpa ini, maka penjelasan dia tentang firman Tuhan pasti akan ngawur. Pemahaman dia tentang firman Tuhan pasti akan salah. Karena dia belum diterangi hati pikiran dia belum diterangi oleh Kristus. Pertobatan. Kan saya katakan tadi, dalam hal kita menjawab pertanyaan orang, bukan hanya kata-kata yang indah dan manis yang keluar dari mulut kita itu penting. Tapi perubahan totalitas hidup kita dari ujung rambut sampai ujung kaki juga bagian daripada apologetika kita. Pembelaan kita bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang sudah teruji dan terbukti, juga sudah mengubah hidup saya lebih baik daripada Anda. Kan kira-kira begitu. Kita harus tunduk terhadap otoritas Tuhan. Artinya apa? Harus ada bukti-bukti perubahan yang konkret. Jangan kita katakan lewat mulut kita, Tuhanku baik, Tuhanku lemah lembut, Tuhanku penuh kesabaran. Tapi waktu kita menjawab pertanyaan orang, marah-marah, maki-maki. Orang tidak makin tertarik datang pada Yesus kan? Karena melihat cara kita berkomunikasi, cara kita menjawab tidak lebih lembut. Itu saya juga menemukan itu tuh. Ya, beberapa apologeter Kristen itu tuh. Kadang-kadang justru saya lihat lebih lemah lembut loh. Orang lain itu bertanya, itu tuh. Nah, tapi yang orang Kristen ini ngegas terus, hina-hina terus Tuhannya, agamanya. Yang dari sebelah sana, oh ya udah nggak apa-apa. Kalau ada sedikit nih, gimana orang datang pada Kristus? Kalau begini caranya, sehingga orang makin menarik diri lebih jauh datang kepada Tuhan. Karena melihat, ngeri-ngeri juga ya. Ini pengikut Kristus, pengikut Yesus, lebih kasar. Oh, saya nggak mau lah. Lebih baik saya tetap dalam keyakinan dan bahkan dalam ketuhanan saya yang lama. Orang kan berpikir begitu kan. Karena apa? Buah kehidupan. Orang Kristen yang sedang berapologetika tidak tercermin dari cara berbicara. Itu persoalan. Nah, tokoh-tokoh penganut apologi subjektif ini, Martin Luther, tokoh reformasi, dan juga Karl Barth, termasuk Pascal. Mereka sangat menekankan, sebelum engkau menjelaskan banyak hal kepada orang lain, ubah dulu hidup di dalam Tuhan. Bertobat dulu engkau sungguh-sungguh dalam Kristus, memiliki karakter Kristus. Luar biasa mereka-mereka. Jadi mereka ini mengedepankan pertobatan dan perubahan dalam diri seseorang sebelum berapologet. Sebelum menjawab pertanyaan, sebelum menjelaskan banyak hal kepada orang. Ini bagus. Yang saya katakan tadi, tidak semua apologet-apologet Kristen di dalam media sosial itu sudah memiliki prinsip-prinsip ini. Sudah menghidupi karakter seorang apologet Kristen. Yang kedua namanya ada apologetika objektif. Apa contohnya ini? Memberikan pemahaman, penjelasan kepada orang lain dengan mengungkap bukti-bukti dalam Alkitab. Lalu menyusunnya secara sistematis terstruktur. Dan dalam menjawab pertanyaan orang yang ditujukan kepada dia. Maka dalam hal seseorang, ya kita harus membuktikan ayat-ayat Alkitab. Ya, jangan hanya satu ayat, tapi kita lengkapi dengan banyak ayat. Bahkan dari dua sumber yaitu perjanjian lama dan juga perjanjian baru. Lalu kita susunlah itu untuk menjadi jawaban. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan Kristus. Dalam mata kuliah ini kan ada satu buku yang saya tulis juga dan sekaligus menjadi tesis saya dulu. Apologetika Kristen terhadap pengajaran sesat tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Di situ saya susun secara komprehensif
Ya, di mana kesesatan orang-orang yang meramalkan kedatangan Tuhan Yesus. Mulai dari latar belakang kelahiran mereka ke dunia ini. Pertobatan mereka bagaimana? Pemahaman teologi mereka bagaimana? Dan bagaimana cara mereka menyebarkan ajaran-ajaran mereka yang salah itu. Itu saya jawab semuanya. Saya jelaskan semuanya latar belakang dari nol sampai mereka menyebarkan ajaran mereka. Saya jelaskan. Bukan hanya satu, dua, tiga ayat, tapi ratusan ayat dari Alkitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Itu contoh apa? Apologetika objektif. Jadi kita tidak hanya sekedar menuding-nuding orang tanpa kita punya fakta dan data. Enggak boleh. Itu namanya tukang fitnah. Itu namanya penyebar dan pembuat hoax. Apologet Kristen harus ilmiah, harus alkitabiah, harus menyeluruh pemahamannya tentang Alkitab. Bahkan saudara, apologetika objektif ini juga ya mendorong kita untuk mempergunakan sumber-sumber lain membuktikan atau menjawab pertanyaan orang. Apa misalkan sumber-sumber lain itu? Bisa juga hasil penelitian, hasil riset, hasil wawancara, bahkan pernyataan daripada ilmuwan-ilmuwan yang takut akan Tuhan tentunya ini. Itu bisa kita hadirkan untuk meyakinkan orang itu. Saya ambil contoh, Isaac Newton. Kita tahu ini Isaac Newton, ilmuwan tersohor sepanjang masa. Karena penemuannya di zaman modern ini masih tak dipergunakan. Dia mengatakan, kunjung kesuksesannya dia untuk menjadi seorang ilmuwan. Karena dia yakin Alkitab firman Tuhan. Maka sebelum dia melakukan penelitian pagi hari, dia selalu mulai duduk diam di hadapan kaki Tuhan, membaca firman Tuhan. Akhirnya Isaac Newton mengatakan, kesuksesan saya bukan karena saya, tapi karena Tuhan yang terus memberikan saya hikmah bijaksana. Kesaksian-kesaksian ilmuwan-ilmuwan yang takut akan Tuhan begini kan perlu juga kita hadirkan untuk meyakinkan orang lain ya betapa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita percaya teruji kasih kuasa, hikmatnya bagi orang yang taat kepada. Maka kesimpulannya sebenarnya Bapak Ibu, apologetika subjektif yang menekankan pentingnya pertobatan, kelahiran baru, serta hidup dipimpin Roh Kudus harus dikolaborasikan, harus disatukan dengan apologetika objektif. Yang mana tadi apologetika objektif itu adalah mencari fakta-fakta, data-data dalam Alkitab dalam menjawab pertanyaan orang lain. Dan bahkan mencari sumber-sumber di luar Alkitab dari tokoh-tokoh yang sangat populer, tapi dia adalah tokoh yang takut akan. Bahkan bila penting, sebagai komparasi, saya sudah cerita tadi kepada Bapak Ibu, waktu saya melayani satu keluarga, saya diundang itu. Saya memakai kitab mereka sebagai jembatan untuk meyakinkan mereka bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Untuk semua agama, bukan hanya untuk agama Protestan dan Katolik. Itu mengapa Bapak Ibu saya ajarkan tentang mata kuliah Islamologi kan? Lagi-lagi, itu perlengkapan bagi Bapak Ibu untuk berapologet dengan keyakinan yang lain. Karena tidak tertutup kemungkinan Bapak Ibu akan berjumpa seperti saya berjumpa dengan saudara kita tadi. Pakailah itu semua. Bahan itu. Caranya, gunakan ilmu apologet. Maka sebenarnya materi-materi yang sudah saya ajarkan kepada Bapak Ibu selama kuliah di sekolah kita ini sebenarnya sudah banyak mengandung unsur-unsur apologetika. Sudah banyak mengandung unsur-unsur apologetika. Hanya tinggal Bapak Ibu dalam baca lagi dan juga pergunakan. Buku yang saya tulis ini hasil penelitian saya yang menjadi tesis dan juga saya jadikan jadi buku.